Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat bapak-bapak dari Mas Komandan, terima kasih atas kehadirannya untuk memantau di lingkungan kami yang memang suasana juga baru kurang bersahabat hujan dan sedikit mengganggu. Sekali lagi terima kasih. Yang menjadikan lingkungan di sini ya kita sama-sama kita jaga supaya aman, terkendali, tertib, gitu Pak Bodi. Ya kurang lebihnya kalau tempat dan ini kekurangan, mohon maaf yang masalah kelasnya nih, zaman atau kita ingin ngobrol santai aja gitu Komandan, jadi nggak terlalu formal. Masukan dari Komandan, terima, nanti kita terapkan kepada semuanya. Mungkin itu saja kata pembukaan dari saya. Selanjutnya Pak RT yang baru 1 bulan setengah ya, 2 bulan dilantik. Ya, dilantik baru nih, masih baru. Hangat. Habis pilkada, tenang, baru pemilihan RT. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, alhamdulillah. Evaluasi raya. Bapak Sejak Polres maupun saya mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya. Ya saya suatu bangga menjadi kunjungi lingkungan kami. Semoga kunjungan Bapak ini dapat membawa arti buat kami di lingkungan di 06 ini. Apapun saran dari Bapak yang kami memang sangat membutuhkan, terutama dari keamanan ataupun ya menjelang Ramadan ini untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan. Kami mohon arahannya dari Bapak. Kemudian juga kami berharap kalau bisa ya tolong ada yang monitor ataupun patroli di sini Pak, tujuan kami, karena setiap kejadian kalau tanpa kesempatan mungkin nggak akan kejadian Pak ya. Ya. Kami alhamdulillah juga di sini sudah menerapkan keamanan Pak. Jadi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau tanpa didukung dengan support dari Bapak ya mungkin kami pun belum bisa agak tenang juga nih Pak. Kurang lah. Ya sebelumnya saya mohon maaf juga karena tempatnya mungkin kurang memadai, Kurang berkenan. Ya kurang berkenan. Ini Pak, biasa kita di pos kamling. Ada di pos sekretariat. Sempit. Ya sekali saya mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti dari tim kami pengurus warga yang ada ingin bertanya, mungkin saya akan persilakan. Dari saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, ini Pak ada pasien rekam juga nih. Iya. Pak Said dari apa? Dari F juga Pak. Ini udah 4 kali pergantian di sini Pak. Ini senior pertama. Ini pertama pemekaran saya Pak Suwardi. 6 tahun. Ini Pak Said. Beliau Pak Said. Yang satu ada nih. Saya Rojali Pak. Dan ini terakhir nih. Setiap 6 tahun kita ganti. Iya. RT baru, mantan RT, mantan RT. Iya. Memang kami rangkul semua Pak. Saya rangkul semua karena ilmu beliau tuh bermanfaat bagi saya. Saya minta arahan dengan beliau. Tanpa beliau saya juga nggak bisa memimpin lingkungan Pak. Karena beliau ini lebih paham dengan sudah menjalani sekian tahun ya. Alangkah baik ilmunya diberikan saya, dibimbing saya lah. Saya sebagai adiknya nih. Saya gitu. Ngurusin Pak. Memang saya tidak gengsi. Memang saya harus perlu pelajaran dari beliau. Saya banyak bertanya dengan beliau apa nih harus seperti apa untuk lingkungan. Saya tidak malu Pak saya. Karena untuk kepentingan warga semuanya. Intinya itu kebanggaan bagi kami nih, bapak-bapak bisa berkunjung ke sini nih, gitu. Bangga, rasa bangga. Selebihnya nanti bapak juga selalu monitor ke sini. Biasanya setiap hari tapi nggak pernah kelihatan, muter ruang, nggak mau mampir kadang-kadang. Pak duduk aja sih Pak. Saya kira ini bukan wilayah pasar malah tadinya. Kan ini wilayah. Perbatasan aku mentok dan sama Pertanyaan Pondok Jaya. itu Mentok sono Pondok Jaya. Jaya. Ada tengah situ sekitar 200 meter ada perbatasan gang. Jalan. Part yang masuk ke Pondok Jaya, kayak Iwan ya? Ya, RT Gede, RT Buyo ke sana udah. Perbatasan sama Pondok Jaya. Berbatas semua Pak ini. Tapi Pak, saya buka dari
dari pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak RT 06 Pak RT 06 dengan mantan-mantan RT yang lengkap ini lengkap sekali Jajarannya. gitu kan, berikut warga RT 06 yang saya hormati Pak Panji yang mewakili Pak Hasan, Pak Syam selaku Dinamas Kelurahan Pondok Aren yang saya hormati. Saya sebutkan satu persatu juga yang hormat saya. Adapun kegiatan Ngopi Kamtipmas ini merupakan perintah dari pimpinan kita yang di Polda. Ini seluruh Polres melaksanakan, bukan hanya ngopi ini. Siang pun kita ada curhat juga, Jumat curhat. Jadi malam, siang itu Pak, memang kita ditugaskan untuk membaur dengan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita ini tidak ada kesenggangan. Kalau polisi kumpul gitu kan, orang berpikirnya kan ada apa sih? Ya kan? Kebanyakan begitu kan, ada kejadian apa itu. Saya pernah ngopi Jumat Tuhak Pak di daerah Cimahi, daerah mana ya? Di Jurang Mangu Timur. Jalan pesantren dan Iya, saya pernah Jumat Berat di sana. Ya, kami satu mobil datang ke sana, pernah Jumat Berat di sana. Ketika kami turun, warga itu malah baru pada datang. Datang itu dalam arti bukan mereka sudah di dalam, tapi datang tuh ada apa tuh katanya? Ada apa? Mereka datang tuh kumpul. Sedangkan acaranya kan di dalam. Sudah ada yang nunggu di dalam. Jadi hal yang begitu kita kikis Pak. Jadi kehadiran kita tuh bukan setiap hadir polisi itu pas ada kejadian gitu kan. Jadi kehadiran kami kalau bisa setiap ada kegiatan kita bisa hadir. Jadi kita juga tahu tujuannya apa di RT 06 ini, apa sih kendalanya gitu kan. Kalau di sini banjir enggak? Alhamdulillah sudah enggak. Enggak ya? Ya. Enggak banjir. Kalau kemarin saya di RT berapa tuh? Masuk Pondok Karya, perbatasan Kuricang, itu banjir Pak. Ini hujan begini nih, Ya. ini airnya udah meluap tuh dari bawah. Jadi setelah kita kumpul-kumpul di situ, nggak lama datang rombongan dari perumahan Kuricang Pak. Ternyata di Kuricang sudah banjir duluan. Perumahan apa ya? Lupa saya itu. Bintaro apa sih? Yang Pak Sam nunggu di sana. Iya, banjir. Iya. Jadi mereka datang ke lokasi perumahan Bintaro 1 lah. Kompleks apa di mana nih Pak? Di Pak Hato apa ya? Bintaro Park ya, yang ada kombesnya itu kan. Mereka datang ke sana. Karena kita nggak pernah ketemu, saya pikir bukan orang Pondok Aren. Jadi ributlah di situ Pak. Karena ternyata di perumahan yang kita datangi itu saluran airnya ditutup. Saluran airnya ditutup Pak. Ini terkait lingkungan ya, saya cerita dulu ya. Saluran airnya ditutup. Karena apa dia tutup? Dia takut perumahan dia banjir. Tapi dia tidak mau memikirkan perumahan sebelahnya. Sebelahnya airnya banjir. Gitu. Ribut, kita nggak bisa tengahin sampai Pak Kombes turun yang dari Polda. Nah itu pun nggak digubris karena orang-orang Kuricang ini udah nggak mau perumahannya banjir. Jadi kita telusuri ke perumahan sebelahnya. Apa penyebab perumahan ini banjir? Nah perumahan sebelahnya ternyata ditutup juga. Akhirnya kita ke sana. Kita rembutin. Ketika perumahan yang sebelah mau buka, akhirnya perumahan ini juga bisa dibuka, mau dibuka. Jadi seperti itu Pak. Jadi kendala di bawah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita nggak monitor gitu kan permasalahan di bawah itu. Makanya kami turun biar kami ini tahu. Nanti dari bapak-bapak mau bertanya silakan. Ini kebetulan ada lalu lintas, mungkin terkait dengan SIM, terkait dengan kecelakaan, bisa nggak mengeluarkan BPJS, silakan ditanyakan. Jadi hal-hal yang begini nih kita ambil ini.
nggak semua orang itu tahu, ya kan? Kesempatan kami di sini bisa Bapak tanyakan. Basic saya bukan Dimas, basic saya reskrim, karena saya kejuruannya juga reskrim. Tapi ketika kita ditaruh di Dimas, ya, kita laksanakan sesuai dengan perintah pimpinan. Saya rasa itu sedikit pembukaan dari saya. Nanti bapak-bapak yang mau bertanya silakan. Nanti Pak Panji juga bisa memberi jawaban. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak RW, Pak RT, Ada Pak RW. Kalau nggak hadir, kemasan RT. Oh iya. Lanjut Kepala Lingkungan yang dan Bapak-bapak sekalian yang hadir di ngopi Kamtipmas di wilayah hukum Pondok Aren. Kami pertama menyampaikan permohonan maaf Pak Kamit, izin Pak Samsudin, Bapak-bapak semuanya, bahwa dengan harusnya Pak Kasat hadir di sini karena kepadatan tugas beliau, akhirnya mendelegasikan kami mewakili beliau untuk hadir di Kopi Kamtibas ini. Kami juga ingin memperkenalkan diri, kami juga dari unit Kamsel, Bapak, unit Kamsel. Kami mungkin Bapak melihat kami lalu lintas ini sebagian besar kan, wah Bapak ini sering nangkep di jalan, Bapak ini sering menilang, ya. Jadi kami ini tugasnya Pak, sikapnya pencegahan Pak, hanya pencegahan, preventif. Kami juga sudah sering biasa Pak keliling di Tangerang Selatan ini, ke sekolah dari SD, TK sampai ke perguruan tinggi, kita tiap hari berputar-putar Pak. Jadi mengedukasi supaya adik-adik, orang tua maupun masyarakat itu selalu tertib berlalu lintas. Karena lalu lintas itu lebih dari COVID Pak. Dia tiap hari itu kecelakaan lebih membunuh lebih korbannya lebih banyak daripada COVID Pak. Dan kami juga saat ini menjelaskan juga bahwa menginfokan di bulan ini di bulan Februari dari tanggal 10 Februari sampai 23 Februari kepolisian sedang melaksanakan operasi kemandirian kepolisian, yaitu dengan tadi operasi keselamatan jaya Pak. Jadi mengimbau supaya masyarakat lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dan untuk menghadapi di bulan suci Ramadan dikarenakan aktivitas masyarakat akan semakin padat, sore hari maupun pagi hari. Lanjut juga menghadapi Idul Fitri 2025 Pak, karena nanti akan ada tradisi mudik. Jadi supaya dengan adanya operasi keselamatan ini masyarakat lebih paham bahwa keselamatan itu lebih utama Pak. Itu saja, mungkin nanti selanjutnya akan ditambah, mungkin saya bisa jawab Pak Anies ya. Silakan bila terkait lalu lintas, mungkin bila kami bisa menjawab akan kami jawab. Kalau tidak pun nanti kita akan catat, kita sampaikan ke pimpinan. Mungkin saya akhiri, Pak Kanit, Pak Babin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan Pak. Saya mau tanya nih, maaf. Silakan Pak. Saya kan termasuk pengguna jalan motor ya, Betul. dari mulai Ceger sini, terutama di Japos ini. Japos. Saya itu pernah kejebak macet di situ, di tanjakan situ. Untuk sampai ke sini itu 30 menit. 30 menit Pak. Itu saking crowdednya di situ. Itu bulan puasa. Saya ngelihat ya nggak ada aparat kepolisian. Dari Dishub kan biasanya kan kalau pagi ada Dishub segala macam. Itu malah ya maaf ya Pak Oga seperti itu malah jadi bikin kacau saya pikir. Padahal mereka sudah dijaga 2 sampai 3 orang di situ. Ya entah dari kitanya yang kurang patuh sama Pak Ogahnya karena nganggap oh ini orang sipil gitu kan. Mungkin kalau dari bapak-bapak bisa tampil ke situ untuk mengatasi ya Bapak bisa dicoba nanti pas bulan puasa besok nih. Biasanya udah mulai jam-jam buka setengah jam sebelum buka. Menjelang.
Itu yang pengalaman saya. Di Nah, pertigaan sini Pak. di perapatan Japos itu. Bangke ya, perapatan Bangke. Japos sana ya Pak. Di sini. Oh itu. Hari Pak, kalau orang pentola hampir tiap hari tuh. Ah, Jalannya kurang lebar itu, Pak. sebenarnya kalau jalannya mau dilebarin kayak gimana juga karena saking padatnya ya. Cuma karena nggak ada mau bergilir gitu loh. Tempatan agak nyerong, Pak ya. Iya, agak nyerong. Nah, itu dari kepolisian apakah ada mungkin anggota ditaruh di sana satu orang? Karena mungkin kalau dari anggota bisa jadi mereka juga takut gitu. Nggak bakal selonong boy aja gitu loh. Nah, gimana tuh Pak tanggapannya dari Bapak? Terima kasih Pak. Pertanyaannya cukup super sekali dikarenakan terkait kemacetan ya Pak ya. Jadi kami Satlantas Tangerang Selatan ini mungkin menginfokan dulu Pak bahwa di Polres kami ini tipenya tipe D Pak. Tipe D itu jadi kalau di Tangerang Kota tuh tipenya A, Jakarta Selatan tipenya A. Jadi kemungkinan yang pertama terkendala kami itu jumlah personil Pak. Jumlah personil. Jadi kalau untuk mencakup sampai ke dalam-dalam itu mungkin karena keterbatasan kami belum sampai, tapi nanti mungkin juga akan kami evaluasi, Schedule-kan. kita lapor di pimpinan bahwa sering terjadi kemacetan di Jalan Bangke, mungkin nanti di wilayah Pondok Aren ya Pak Samsudin ya, Di Lampung Barat. di Lampung Barat ya. Iya betul. Kami juga saat ini sedang melaksanakan terobosan Pak. Mungkin biasanya di UPJ di Jalan Tegal Rotan sore hari itu kepadatan. Kami coba Pak, mungkin sore hari pagi hari Bapak bisa lihat kami karena di situ kami sedang adakan rekayasa. Yang harusnya dulu di depan UPJ itu Pak, kalau mobil dari yang Ekseng itu bisa lurus. Yang dari UPJ bisa belok ke kanan atau ke kiri. Tapi dengan sore hari pagi hari Pak, sekarang dari jam 6 sampai jam 8 yang dari Ekseng bisa ke kiri, berputar balik di bundaran. Balik, dia baru ke arah ke Kampung Sawah. Yang ini boleh ke kiri, jadi dia mengalir. Sekarang mungkin Bapak boleh rasakan di UPJ di Tegal Rotan tuh rekayasanya pagi hari dan sore hari. Sekarang mungkin dulu biasanya masyarakat tuh harus butuh waktu 30 menit 40 menit, sekarang mungkin ya 5 menit sudah lewatin UPJ. Tapi kami juga sedih juga Pak. Netizen itu wah Pak itu memakan rezekinya Pak Oga. Pak, wah, itu polisi Bisa. mau lebaran itu ke dalam-dalam pelosok. Padahal niat kami merekayasa situ Pak, supaya masyarakat Tangerang Selatan tuh dari Pamulang, dari Bintaro, dari Jakarta Selatan supaya lancar, karena situ mungkin tempat kredit ya Pak. Jadi aktivitas mau ke Jurang Mangu pun lewatin semua dari Pamulang, Bintaro, Pondok Aren itu semua. Ya itu Pak. Jadi kendala kami tadi yang di sini mungkin tetap kami tampung, kami koordinasi dengan dulu Pak. Kita akan koordinasi dengan Polsek Pondok Aren bahwa mungkin yang kami juga sama dengan perhubungan juga kita pandu Pak. Kita tidak harus bersurat, kita telepon dengan lisan aja. Kalau nanti ada kepadatan di sini mungkin akan sampaikan kepada Kabisub bahwa kemacetan nanti kita koordinasi dengan Pak Nirwan di sini di kepala Pak Nirwan nanti komunikasi supaya yang kabitnya itu merintahkan Pak Nirwan supaya karena keterbatasan kami tadi untuk dinas perhubungan membantu dan Polsek Pondok Aren pun akan membantu. Nanti kita akan masukkan ke pimpinan kami Pak. Kalau gitu ada apa ya, mungkin dari Pak Ogahnya itu direkrut untuk diajarin cara ngatur lalu lintas yang benar tuh gimana gitu loh. Betul Pak. Sebetulnya, Gimana tuh? Ada terobosan seperti itu nggak dari kepolisian? Kalau terobosan kita mah tadi Pak sudah berputar-putar tuh bahwa untuk lalu lintas itu tidak hanya dibebankan oleh dari pihak kepolisian maupun dinas perhubungan maupun dinas yang lain. Jadi setiap masyarakat tuh berhak berpartisipasi guna untuk memperlancar ketertiban lalu lintas Pak. Kalau nggak salah atau pasal 135 apa itu. Jadi masyarakat serta masyarakat wajib ikut serta dalam keamanan ketertiban kelancaran lalu lintas Pak. Tapi kalau untuk Pak Ogah kita bina, ya mungkin kita edukasinya ke seperti ini Pak, supaya nanti masyarakat pun juga membantu dari pihak keamanan
dari security biasanya kita supaya membantu kelancaran ketertiban, nggak usah dia, karena dia security itu diberikan apa Pak ini kewenangan terbatas, minimal untuk lalu lintas dia bisa membantu polisi lalu lintas. Tapi kalau untuk Pak Ogah mungkin kedepannya kita supaya jangan yang memberikan uang diperlancar, tapi minimal benar-benar diatur. Ya betul. Emang kalau ngeluarin duit sih lancar tuh, didulukan. Itu triknya kita kadang begitu, oh udah ngeluarin 2.000 aja. Ini Pondok Pucung ya, lampu merah ini. Udah lampu merah tapi macet, biasa aja jalan terus. Kalau nggak macet ngatur aja, macet aja. Tapi macet dari sini dari lampu merah sampai Gopik tuh kalau masuk itu. Jadi juga Pak Samsudin sambil doa raja lah sore hari yang patroli ada kemacetan tampil masyarakat satu menolak kalau ada kehadiran polisi dengan hanya duduk berdiri kita dapat pahala, masyarakat pun juga senang. Bisa seperti itu Beliau emang. nih siang malam sampai nggak bisa gemuk Pak. Keliling terus. Kayak gitu kan. Gini Pak, tanya Pak Adi. Pagi kadang ini Oh gitu. Cukup Pak Adi cukup. Cukup, insya Allah cukup, mungkin kalau ada Saya pertanyaan. menambahkan sedikit nih, kemudian seperti jalan raya nih, masuk ke jalan raya temanya. Ini sambil ngobrol-ngobrol aja. Ini nih yang saya rasakan nih, ini loh Pak, proyek mengenai kabel itu loh Pak. Ini dari Pondok Jengkol sampai Ponasem itu jalan itu rusakan paling parah di dekat kuburan itu, menyangkut ke Pondok Jengkol itu. Itu kabel tuh lubangnya, jadi pemborongnya tuh kalau perlu malah dipanggil kalau perlu. Itu antara got sama cocoran itu nggak ditambah, jadi bolong, orang dia sering banget jatuh di situ. Masuk lubang nggak bisa naik lagi. Lubang antara gorong-gorong sama cocoran itu kan ada tanah tuh, isi kabel. Waktu itu padat, ada terbaru isi kabel, dia nggak mau temper gitu, jadi bolong semua dan rusak semua. Itu proyek gorong-gorong juga merusak sarana jalan, itu jalan raya itu Pak. Itu bekas gorong-gorong itu bolong-bolong dekat perapatan tuh Pak. Ya, antar itu sampai ujung. Nah, perempatan itu rusak tuh gara-gara gorong-gorong tuh. Termasuk kabelnya belum difungsikan masih nongol begitu. Jadi saya berapa kali lubang saya kasih bambu, saya kasih tanda, saya berapa kali berhenti. Berapa kali itu membahayakan banget kalau malam gitu. Masih sering banget jatuh. Itu alangkah baiknya atau gimana Pak Babin tuh pas ada proyek itu ditegur gitu loh. Ini penyelesaiannya seperti apa? Atau istilahnya orang itu kan pemborong naruh kabel tidak pergi terapian atau apa udah bukan urusan beliau, jadi main tinggal gitu loh Pak Babin. Sampai perapat itu paling rusak tuh. Hancur. Orang kotoran aja sampai di temper itu dibolongin aja, dede. Udah bolong semuanya rusak. Itu udah main tinggal itu main jalan raya nih. Itu harus memang diantisipasi kalau memang ada yang kerja itu ditegur gitu loh. Ini pengembalian atau dibetulinnya kapan atau memang dikasih sanksi atau apa? Dia kurangnya juga diem aja sih Pak. Kalau nggak anggota dikasih keras atau ini mungkin diperhatikan. Kalau kita cuma negur aja kayak dicuekin, parah Pak itu. Kalau udah masuk ke tanah, ban motor itu nggak bisa naik lagi, jatuh pasti. Karena cuma segini nih, lubang kabel antara hot sama cocoran beton jalan raya. Ini ada tanah nih, ini dalam banget nih, dalam. Kadang-kadang mobil malah jeblok gitu, bannya udah rusak. Iya, sering banget gitu. Oke, saya Siang bisa dipantau tuh pasti. Memang terkadang itu pembor itu saya bilang jorok Pak, karena beliau itu main simpel aja. Setelah sudah dibayar oleh pihak dinas, dia tidak mau memperbaiki lagi. Cuma dia hanya ditulang dia aja. Seharusnya memang dari tingkat dinas itu setelah dibayar tidak proses lagi 2 bulan atau sebulan dia proses lagi, jangan dibayar dulu. Ini proses itu kan sebetulnya lelang Pak. Seharusnya kan dia lebih tahu lah apa ini sudah benar-benar atau belum, sudah memadai, sudah kapasitasnya memang sudah layak atau belum ya. Tapi cek jangan hanya lihat dari pantau dari jauh doang Pak. Kan yang merugikan bukannya beliau, yang merugikan ya lingkungan yang terdekat, mau jalan-jalan yang ada. Dan bahkan ini kembalinya ke jadi apa-apa kembali lagi ke Lantas.
Jadi kalau siang bisa dipantau kerusakannya gara-gara kabel dan gorong-gorong itu seperti apa. Dari pihak Pemda nggak ada perbaikan, Ya, udah mungkin, lama. Pak. Mungkin saya jawab ya Pak ya. Oke, jadi terkait jalan berlubang ya Pak. Saya juga nggak omong-omong nih Pak Didit ya. Saya kemarin juga di jembatan UPJ Bapak lihat Ya. Ya. Anjur sekarang, Ya. sekarang sudah benar ya. Ya. Jadi itu bukan pemerintah Pak, dia dari pihak BSD, Jalan Raya BSD. Kita pun juga komplainan, kita juga saya datang ke PU Ya. bahwa lokasi jembatan ini hancur, mengakibatkan kemacetan, kecelakaan, bisa mengakibatkan kecelakaan. Kita telusurin, ternyata itu dari pihak tol Ya. yang harus membetulkan. Kami juga harus ke pihak tol. Nah, untuk terkait pembetulan bahwa pihak tol juga harus membetulkan, kami komunikasi dengan tol BSD, tapi kita juga harus ada bukti Pak. Minimal Bapak nanti Pak Samsudin mungkin ada jalan rusak, jalan itu di Bapak foto, lanjut Bapak Sherlock. Nanti dari PU kita udah ke PU, ternyata itu jalannya jalan desa. Ya, jadi kan jalan tuh ada jalan pemerintah nasional, pemerintah kabupaten maupun Kalau ini dengan provinsi Pak. provinsi ya. Ya. Nah, mungkin kalau provinsi nanti kami akan kita komunikasikan ke dari provinsi Pak Amdan. Nanti saya minta tolong Bapak fotonya dulu jalan itu berlubang, Bapak narasikan bahwa ini sering terjadi kecelakaan. Kami minta dari warga sini nanti Sherlock Bapak. Nanti kirim ke saya Pak Samsudin. Insya Allah kami akan jembatani. Nah, kalau emang benar-benar ada bukti, ada dokumen, nanti kita bantu Pak. Jadi langsung dia Tegal Rotan bilang lampu merahnya jalannya merusak. Itu ini dari Bintaro, padahal cuma 30 cm dari PU. Kalau nggak kita jembatani ya Bintaro hanya betulin Bintaro, PU tapi kita jembatani akhirnya dikerjakan oleh dari PU Tangerang Selatan. Kemarin malam-malam dikerjakan mungkin dari Jalan Raya Tegal Rotan itu jangan jadinya hancur. Mungkin dokumentasinya ada Pak Adit ya, dokumentasinya videonya ada, tapi ya kita berdasarkan tadi Pak dokumentasi. Jadi kalau cuma Pak di sana ini kita kurang pas juga untuk kita Kalau ada barang buktinya Pak. betul. Nanti Pak Samsudin bantu di mana lubangnya, jalan mana, nanti kita komunikasikan. Sama Sherlocknya ada ya? Ya, Sama Sherlocknya ya? Sherlock, betul. Nanti apakah itu jalan provinsi, apa jalan Tangerang Selatan atau Tangerang Selatan. Jadi kita juga sebelum pengerjaan kita juga biasanya ada rapat. Benar Pak, kalau PU itu dia menganggarkan sekian. Kami namanya pelaksana itu dia. Nah, ada yang nakal, ada yang enggak, tapi ya mudah-mudahan nih, kalau nakalnya nggak kebangetan ya mungkin jalan itu bagus, tapi kalau nakalnya kebangetan juga tadi Ya. jalannya masih rusak, main tinggal aja. Iya, karena saya betul berhimpun juga Pak. Kalau Kebetulan juga- saya tidak mendekati, saya nggak mau saya di lingkungan. Nah, terus dia juga kan Ya, juga. Pak. nah, dia kan juga pemerintah juga, kalau kita terlalu larang juga kan dia pekerjaan dia, Ya, terus dia ya pembangunan di Tangerang Selatan juga. Betul. Kalau terlalu kitanya terlalu harus begini mungkin kan juga karena saya bilang dari pihak dinasnya kurang produktif banget sih Pak. Menurut saya. Karena kalau beliau Nah, senggatanya kalau udah kabel masuk, tidak dipoin, Oh, dipadetin gitu iya. loh. Ini kan lubang, tanah merah doang, jadi kan kena motor atau PLN mobil, apa? jeblok. Dari soalnya ntar ada Bukan kabel optik apa optik, ya? nah, itu gini Pak, jadi bukan PU dia berarti itu dari Dari Telkom swasta ya, itu dari kayak Telkom. swasta. Betul, ya. Entah BUMN atau swasta, kayak Kalau swasta. Telkom biasanya koordinasinya ke izin polsek dia. Tapi kalau untuk PU mungkin ke Tangerang Selatan, ke Tempat Iya, tapi kalau tapi kan beberapa kali jatuh orang ke PP, rame-rame masuk ke lubang, mau naik agak bisa, jatuh berat. tapi sih harusnya lebih bagusnya dua-duanya Pak, karena si dasarnya awalnya itu dari PU Pak. Mekanisme dulu. Yang terjadinya lubang itu dari PU. PU Pak. Iya. Memang dulu PLN itu memang sudah ada tempat yang seperti kayak di sana itu udah lubang itu Pak. Mungkin kemakan dengan beliau saat tinggalnya itu Sudah Pak. lihat. Bisa lah itu. Kan terjadinya bukan dari PLN berarti Pak. Jadi pengembangnya nih, pemboran jadi- tanggung jawabnya dia kayaknya. Apa kalinya apa? Kabel-kabel Kabelnya keluar, nggak terus ada kali itu keluar. seharusnya mereka setelah dipasang unit Dipasang ada lagi. diurut dengan tungku gitu ya. Terus simpel kita harus udah tuh atasnya tutup gitu. Nah kelalaian dari dinas
cari dari sebelum dia mau di tag atau namanya di PHO itu kan dia checklist semuanya sendiri. Betul. Baru dibayarkan. Nah, dia hanya di luarnya aja dia makanya tadi dia anggapnya aduh ini udah bagus udah nggak benar ini mah ini nggak layak bagi saya benar jadi nggak layak. Cuma saya nggak mau bilang itu. Betul Pak, itu ranah kalau kayak gitu bukan ranah kepolisian, nanti Ya, bisa dipakai kalau nanti. tapi saya juga pada saat itu saya pun ingin berbicara sebagai warga, cuma saya juga nah kadang saya jadi so tahu sih nggak mau juga gitu. Betul Pak, kalau cuma ngasih masukan nggak akan dilarang juga. Tapi Iya. kalau Bapak larang, ibaratnya kan dia juga apa namanya itu juga pemerintahan juga. dia Iya, juga juga. takutnya dia ada internal masing-masing yang tapi kan ini nggak layak kok kenapa harus dibayarkan. Bayarkan. Apalagi kalau pekerjaan sudah masuk di bulan Desember, udah pak udah Ditambah seberlaut gede sekali gitu, pak. karena anggaran. Iya, apalagi di situnya lelang. Aduh pak. Makanya Mungkin saya Pak sering- RT lebih paham ini. Pak RT ini orang PU juga. Pemain, Pak RT. pemain. Makanya saya bilang saya lebih ambil alihnya ke lingkungan gitu Betul, iya. provinsi pak. Karena kalau gitu kan kami bertanggung jawab dan itu pekerjaan kami lebih safety. Jadi kontrol pun dari warga lebih safety pak. Kalau itu nggak dikontrol dengan warga, karena umum. Siapa yang mengontrol warga? Mereka dikerja kerja saya maunya aja. Apalagi di situ birokrasinya banyak sekali. Udah pusing aja pekerjaannya pak. Udah mencari selesai aja. Ya iya. Birokrasi orang ini aduh. Tapi kalau di lingkungan, insya Allah kalau saya pribadi saya dan Sambi Pak Sam. Sambi. Mungkin itu Pak Sabudin nanti kalau emang ada kita bantulah. Kita bukan yang menjanjikan tapi kita bantu fasilitasi. Ya biar cepat kalau menjelang puasa, Nah, itu bisa difoto siang atau betul. vlog. Iya. Siang kalau malam nggak biar. Dari Gading sampai ke Muncul itu Pak. ya Alhamdulillah dikerjakan juga. Foto ini. itu kan jatuh di perawatan itu. Perawatan betul. Ini pokoknya tahu kan nih. Ini bapaknya juga kelihatannya Pelaksana. Pelaksana Pemain lapangan juga. Dulu juga nakal juga kan. Iya. Siap. Maka saya ambil alih sekarang lingkungan aja yang bisa pantau. Iya. Ya mas sebenarnya anggaran perawatan itu ada pak. Tinggal kita berkomunikasi dengan Ini jajaran. PU juga. Dia ini jalan Rabun tuh. Oh iya Robuto sekarang udah bagus saya lihat. Ini buat telepon tuh. Dia laporan. Pokoknya kita apa namanya? Kasih informasi pak ya. Informasi tuh. Iya iya iya. Dia begini kita tegur Pak. Ini wajar. Iya betul ya. Kadang mereka pun semaunya dia aja sih. Ganggu. Betul, iya. Coba lu lihat ya, Ya. cuma lihat mas ya dapat. Taruh sini aja. Oh bisa. Seun. Lihat om. Aman. Ya. Saya lihat mobil ya. Nih yang jalan ini kemarin saya nih ke PO. Ini Di yang saya bilang Tegal Rotan itu. oh yang dari UPJ Malam, ya ini iya, pak ya. UPJ. Ini kan yang UPJ udah jembatan. Iya. Ini yang di Di terowongannya. Sekolah Alfat ya. Ya di terowongan itu ya pak ya. Oh iya iya. Itu mau udah rusak sekali kan mobil. Motor, udah agak lama ini. Biasa. Ini kan ini jalan ini Pak nih. Hmm. Ini kan jalan ini. Sebenarnya tuh masuk nolak, cuman saya ngeliatnya tuh ini gitu loh. Apa namanya? Udah harga gitu, jadi bikin ini. Laku gue sih Bapak Tempat gitu. Ya, orang tanam kabel. Sekarang itu kan Sekarang yang mas dibangun bikin lebih kotak. didengar Terminal. dari atas Baru bapak-bapak bolong, di belum timbang dipasang. masyarakat pak. Pokoknya Karena kan kenapa masih alasannya? Kalau bikin masyarakat besi itu gitu. masih ditunggu sampai ada anggaran. Anggaran. Tetapi kalau dari bapak-bapak dia langsung dievakuasi. Kalau tidak dia akan kena teguran dari dinas provinsi. Bahkan si si pekerja pemborongnya itu pun akan dipanggil lagi. Betul. Karena kan mereka sistem lelang itu juga pembayaran, tiga kali pembayaran, 1, 2, 3. Nah ini paham bapaknya paham kan nih. Kalau tinggalnya itu nggak dibayar, kita cepat kamu saja, biar semua itu jangan itu nggak dibayar. Mas sedang anak-anaknya buku ya, ayo mari pak, saya kan tidak. Saya nyari lagi saya bantuin. Taman-taman sekolah nggak apa-apa lah, SDN mana gitu. Sure ya. Lo yang nyangkul gue mandorin. Terkait Kamtipmas. Ya. Iya. Ini memang pekerjaan di habis lebaran. Terus memang pak pelaksana itu saya
saya libatkan kejadian terkait Pak. Saya tidak mau langsung tidak bicara karena saya lebih wakil jajaran dari polisi dan saya senang. Saya kerja di Pondok Kacang Timur, bahkan dekat proses di Lengkong. Saya libatkan dengan pihak polisian. Saya lebih nyaman Pak. Kalau kemudian kalau terkait Kamtibmas nih menjelang Lebaran, ini insya Allah kan memang beberapa warga pasti ada yang pulang kampung. Dan saya juga sama mohon Pak Samsudin juga ekstra muternya di menjelang itu. Sebenarnya sini aman, tapi cuma kan kadang-kadang orang luar juga keliling lewat-lewat sini gitu. Karena di sini memang nggak ada portal di depan tuh nggak, jadi jalan motor tuh bisa tembus. Ya beberapa dulu tahun 2 tahun yang lalu ada motor 1-2 yang memang gitu. Di sini Pak Dirjen itu kan keamanan memang keliling kayak malam. Terus CCTV setiap warga tuh di depan rumahnya pasti ada CCTV. Pos juga sementara juga ada CCTV sudah dipantau. Cuman kan biasanya itu kan pakai selayar, pakai helm, nggak kelihatan orangnya juga. Pas seri kadang-kadang palsu juga kan sudah dideteksi. Ya, sama Grab itu. Tertutup juga wajahnya nggak kelihatan, itu yang kita. Ya, sering bilang motor itu seperti itu. Nanti pakai Grab, kira kita menggunakan makanan, apa-apa pasal motornya. Pokoknya Pak Sen, kawan kalau tengah malam memang ada rem motor pakai itu kan nggak ini banget. Ditegur aja, suruh berhenti mau kemana tujuannya gitu, nggak apa-apa. Kalau aku tuh sering kalau di sini. Suruh berhenti nggak apa-apa. Foto dulu aku foto. Ya kalau foto sih enggak. Cuma kalau kayak mau ya kan, mau berhenti di sini apa di mana gitu. Saya juga berbicara dengan anggota DPRD semalam terkait dengan keamanan di nama. Saya juga mohon maaf Pak, mohon izin karena saya juga pernah harus kita memperhatikan beliau juga. Saya udah ajukan Pak kemarin Pak. Alhamdulillah direspon dengan beliau. Izin Pak, lima alangkah baiknya di Kecamatan Pondok Aren setiap Kamtibmas tolong bisa diperhatikan dari ya, bisalah dia menganggarkannya. Ini kan untuk warga juga. Kenapa Pak itu masalahnya? Karena beliau kan sudah kerja ekstra siang dan malam. Kadang bahkan dia sedang waktunya tepat itu bisa terjadi apa-apa. Itu kan kita harus perhatikan dan itu Pak. Baik, pada saya akan ceritakan, saya akan ikutan. Maka dia bilang ada beberapa di Kabupaten Kamtibmasnya. Kurang lebih 11 Pak. Ya, 11 sudah Pak. Kita turun Pak ya. Sudah semalam sudah ajukan. Insya Allah direspon dengan beliau. Ya. Kalau di wilayah sini, alhamdulillah sih ormas nggak ada. Cuma di Arinda, Polosenggo, Sengger tuh mulai ada ormas. Kalau di sini kan aman nggak ada ormas. Mungkin nggak berani Pak masuk ke situ. Iya. Lihat RT-nya dulu. Iya. Enggak, di samping itu juga di sini banyak anggota. Ini Kombes. Iya. Pak Widodo. Ya. Di situ ada. Bukan di sana aja yang komplit, di sini juga ada. Ada ya. Oh, iya. Ini itu Ali. Karena ada Mayor Sarjono. Di Petempang, RT 05. Ini terkait tawuran nih Pak, izin saya bertanya Pak. Ini kan sering tersot lagi jalan Palem kita ini kan. Palem ini Pak. Dia kan dulu sering ada dari pihak kepolisian tuh sering patrol gitu. Setelah kejadian itu sekarang enggak lagi karena saya khawatirkan ini bulan puasa itu buat bestnya beliau itu pada tawuran juga Pak. Karena ini di Palem. Karena kalau nggak di jalan raya, ini pasti terjadi dalam. Bener Pak Syam itu. Malam itu sering banget itu. Sering sekali tuh Pak Iya. terjadi tawuran. Saya mau nutup-nutupin PRT udah ngomong. Ini clue ini. Iya. Menjaga untuk ya anak-anak muda. Emang benar sih PRT kalau untuk di Palem itu sementara kan untuk yang biang-biang itu kan udah pada masuk Iya, nih. pesantren semua. Lagi pada nyanteng semua Ya. sih. Ya mudah-mudahan ya nanti kedepannya bulan puasa ini ya aman ya mungkin ya. Ataukah dibikin kayak dulu Pak, dibikin pos jaga gitu atau gimana Pak? Program itu juga Pak. Ada nggak Pak? Pos pantau. Ya. Ya emang nanti rencananya dan ya yang di titik rawan Ada. Kerawan malam, depan malam. menjelang bulan puasa. Tapi malam belum pernah Pak. Dibikin pos pantau belum pernah. Pos pantau Ya. yang betul-betul daerah situ. Arinda udah ada, Arinda ada.
Pernah ada? tawuran maupun kejahatan lainnya nanti di Itu saya udah bicarakan juga. ini kan dilakukan mapping dulu nih Pak RT. Mana titik mana nih? Jadi kayak polsek Pondokaren yang paling rawan nih. Zona-zona. Pak Mandi, monggo sambil Ya, ini Pak. TV lah. Ya. Karena sekarang Ngobrol-ngobrol pembahasan aja juga kita, nih, ya. Pak. Pembahasan saya terhadap dari apa kata pemerintah dari perwakilan anggota dewan, saya bilang alangkah baiknya dibikin pos jaga. Dan kalau bisa dianggarkan Pak, saya bilang gitu, jangan ya. Karena kan anggaran terbatas ya juga. Mohon maaf, mohon izin Pak. Namanya tidak kepolisian kan ada batas. Saya juga mengajukan kan itu. Cuma kalau untuk kurang Pondokaren yang rawan di situ sama Gopil nih Jarai Jombang nih Pak RT nih. Ya sebentar sih kan alhamdulillah berapa bulan terakhir ini ada reda. Sementara bergeser kemarin terakhir di Jarai Pondok Betung kan ya. Sama yang di Jalan Tentara Pelajar nih yang ada Polsek. Ya di situ masih agak lawan juga tawuran sama di kemarin terakhir yang di Jarai Jombang ini di wilayah Pondok Kacang Timur, Bulak Saban. Gusur pinter jadi Gitu Pak. tuh, iya. Makanya Masuknya ke pasalnya situ dia ke dalam yang mantan Iya. mantan caman nih Pak Iya. Markum masuk ke dalam situ di situ sering juga tawuran juga gitu. Pasalnya makanya itu sih pasal di situ. Cuma juga bukan anak Pondokaren ya, anak dari luar Pak RT. Iya. Dan gua pegangnya Titik gitu. temunya di situ. Sama kemarin di Tentara Pelajar itu juga dari SMA Tangkot. Juga cuma titik temunya di situ dia karena sepi, Iya. gelap. Dari situ dia. Dan kalau di sini dari medsos. Kalau di Kalau situ tahu kan dari medsos. Dan untuk dia udah pada lagi pada nyantren nih. Ya, anak apa RW 11 sih, sama RW Bang, 1. Lekbeng Indah itu RW 1 sama anak Gang Haji Togong RT Martawi. Ya. Itu kan udah pada ngandang nih. Ini lagi nyantren. Wih, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa berkurang Iya. nih. Alhamdulillah di Karena daerah dia kita suka- ini anak-anak suka ngajak mudanya dia. itu nggak ada yang nakal gitu nggak. Karena kebanyakan orang pendatang, dia belajar, dia nggak pernah ada nakal itu nggak ada. Saya lama pantauan saya itu nggak ada. Karena yang di sini kan dulu nggak ada rumah, istilah kata pendatang itu bukan asli. Digeser ya sama RT Marta sama RT Wiwi supaya tetap diingetin warganya karena emang warga situ yang jadi tawuran dulu. Boleh kita dimasukin di grup satu RT dan membawahi Bapak gitu komandonya biar kita bisa- Apalagi itu Pak, kalau Pak Kapolres sekarang ini terkait tawuran tuh atensi deh. Karena juga digencarkan untuk ketarik ya jika tawuran ya Pak. Ya, untuk Pak Kapolres juga. Tapi Bintaro juga udah tertib Pak. Satpam yang bergerak cepat, ada orang nongkrong diusir, orang nongkrong diusir gitu. Betul itu Pak. Itu bagus juga kan. Nah, malam jam 2 nongkrong itu kan. Rawannya nanti kalau pas kepepet ada ibu-ibu lewat apa didorong jatuh motor diambil yang begitu. Itu ada kejadian di Bekasi pemanai terbaru itu ibu-ibu Oh, di jam 4 subuh didorong, siapa ya? Pisau. Oh iya, ada itu ibu-ibu mau jemput siapa gitu ke pasar. Tinggal di tempat itu. Pisau. Rumahnya Permata Pamulang. Ya kalau mengenai Pamulang yang terbaru tuh rumah itu kan ribut TK. Kalau yang orang grand band itu Oh, kan. yang drama itu TK itu ya, yang dua preman itu. Nah, yang preman itu ya udah Pak. Nah, iya udah Kemarin juga udah saya datang ke sekolahnya juga. Iya. nanyanya enak banget, kamu ngapain kata gitu kan. Itu pakai sajam Busernya gitu, gitu. gila itu. Kenapa bawa pisau gitu loh, mengenai bocah-bocah anak guru sama anak Itu TK. kan jadi beban mental lah si anak-anak sekolah itu. Oh, iya, iya. Benar itu. Bawa ormas. Iya, iya. Padahal kalau apa ya, ini kan Pancasila ya, brand band untuk nasionalis loh. Ya kok ini nggak masuk ke situ gitu loh. Nggak jadi brand band itu kan untuk nasionalis. Betul. Iya. Kok di emang gagal rokok. Nggak sampai Pak. Pikirannya nggak sampai. Iya. Kejauhan ya. Kayaknya kurang Iya. kali, Pak, itu. Iya. Ya bisa jadi Pak, makin belut kali Pak. Nah, waktu malah dipernya kenapa pakai polisi backrim itu malah bikin ini gitu loh. Suruh lepas itu polisi backrim malah sangka di foto itu. Pas penangkapannya pakai kaos itu. Oh, pakai rompi. Pakai baju kau. Bukan. Pakai baju biru. Tun backrim. Itu backrim. Oh. Ada itu di TikTok banyak banget berperan. Ini juga udah masuk Pak. Ya, maksud Sebelum tanggal pakai gitu. baju kuning, Kuning. sebelum itu pakai polisi. Backrim yang anak mudanya itu. Terus izin tadi yang terkait Pak tadi sampai masalah pas Lebaran nih ya, iya, pada Pak. mudik, Ah. Lebaran pulang kampung, saya supaya pengurus lingkungan supaya mendata
warganya siapa-siapa aja nih mungkin Kasih lembaran. biar ada pertaruh di data. Nanti saya sama petugas keamanan lingkungan biar Memantau. aman nih memantau Iya. mana-mana nih rumah yang kosong nih tinggalkan mudik sama pemiliknya. Keamanan juga malah mau musik, Pak. Jangan dulu lah, keamanan belakangan. Keamanan belakangan. Mau duluan katanya. Kalau warga sudah balik baru boleh pulang kampung. Siapa? Siap. Pak Kaman bilang yang penting saya diperhatikan. Ini Pak Juni nih sudah ada data nih. Sampai habis lebaran. Saya akan data-datain. Data-data Kita akan bekerja sama lapor dengan keamanan lingkungan, kembali patroli. nanti akan saya Kalau data. saya kan membaur juga, RT sebelah kan saya membaur. Kalau RT 05 itu warga yang pulang kampung diwajibkan bayar 100.000 untuk bapak-bapak ngopi yang tidak pulang kampung di situ ngopi, Indomie udah Betul, buat Pak. jajan di situ, buat keliling tiap malam. Ya. Terus itu juga Pak ditambahkan jangan cuma keamanannya aja, takutnya ditinggal kompornya belum mati. Gantian dong, gantian. Bapak cuma aman maling nggak ada, kebakaran Tapi enggak, ngumpulnya di jalan enggak. Betul. Bikin tenda, ngumpulnya bisa di Nggak maksudnya gang. rumahnya ditinggal Rumah itu. Oh, Titip kunci kali, titip kunci sama tetangga ya. Oh iya. Itu penting juga. Oh iya, Kulkas dilepas nggak sih kalau pulang kampung? aja biar aman. Aman, betul. Nggak bau dong. Oh, saya juga ya? Kalau saya Maling lupa lagi Pak. habis tapi Lain RT. ya. Ini buat bapak kita masih nggak mau apa-apa Pak. Tapi belum sayang banget sama masyarakat dong. Iya harus Ini kita perhatikan nggak kalau ada bisa orang perhatikan Pak. selama ini. Betul. Beliau. Terima kasih Pak. Benar. Pak Davin Sam, adalah waduh, terdepan. luar biasa. Pokoknya Pak Samsudin the best lah. Sampai nggak bisa gemuk, dikasih Iya. nggak dikasih makan enak. Tapi Beliau karena siang sih kami wanita pun langsung muncul. siang Pak, malam di loh rumah. Pak. Siang malam. Orang meninggalnya langsung duluan datang. Ya, pernah terjadi Balik. memang di sini ada meninggal 3 hari dia lagi sedang lepas tiket langsung langsung hadir di mana luar Betul biasa. tanggung jawab Pak Samsudin. Bertanggung jawab ya itulah. Memang Pak udah di sini aja selamanya kan di Ponokaran aja. Sampai pensiun loh Pak. Setahun yang lalu lah ada orang bapak batang kara hidup di situ dulu. Meninggal nggak ketahuan. Masih kemudian jadi kali Sakit. Di sini lingkungan kita di dalam. Apalagi kerjasamanya aja Pak. Ya. Ya, siap komandan. Ketika kita bekerja sama, apa sih yang nggak bisa kita selesaikan? Ketika ego sentral masing-masing mempertahankan yang nggak akan selesai. Bapak-bapak terkait jalan, ya nanti Pak Panji bantu terkait kamtipas di sini. Asam lebih berat lagi kerjanya menjelang puasa lebaran. Nanti Pak Panji saya bantu Panji karena Siap, saya siap bantu. Nanti komunikasi Pak Sam Saya tembusin dulu saya bantu. Siap. Saya tinggal hubungin orangnya. Hari ini kasus masalah penipuan tadi ya dan ya. Pak Jokowi ya. Biasanya gitu. Mau bidang prima jadi ya. Pak Kepala Lingkungan katanya Pak pulang kampung ya. Di mana Pak? Solo. Oh Solo. Solonya? Solo Karanganyar. Oh Karanganyar. Sutarman ya. Ya, karena 90% pendatang semua di Maram gitu. Dia PRD aja yang jaga Itu gawang saya. berarti. Ya. Saya sama Pak Janudin biasa saya pegangin dia. Saya jaga gawang, Kita Teh. bersama. Biasa jaga gawang, Iya. saya nggak Tapi pernah ada pulang. beberapa pengurus yang enggak. Tapi yang dulu pengurus saya kayaknya nggak ada yang pulang Pak. Karena kalau pulang dicoret. Tapi pulang dekat Pak deh ke Cawang di balik Kaihar. Cawang. Dulu di RT 05 Pak Pramono dan beberapa anggota memberikan himbauan juga, arahan gitu juga di pos 05 nanti. Udah berapa tahun? 2 tahun yang lalu? Tahun ya? Tahun yang lalu ya? Tahun lalu. Iya. Terkait narkoba juga Pak. Belum lama sih saya dengan Pak Janudin mau tahun baru. Tahun baru Pak Janudin ya? Tahun baru sempat kita tangkap basah tapi orang tidak ambil duluan sering terjadi transaksinya di sini Pak, sampai ke pagi itu.
Jangan mau kamaram aja kali ya. Ini Pak, pas Tikungan ujung. Ya. Gardu itu, gardu listrik. Jadi naruh barang nanti yang ngambil yang lain. ya modusnya gitu Pak dia. dilempar. Sekarang sistemnya begitu ya. Iya modusnya gitu Pak. Dan Tempel, juga tempel. bukan dia. Tempel ya. Jadi Iya. yang naruh siapa yang ngambil siapa itu. Saking percayanya tuh. Iya itu Betul, yang sama pembeli. kalau sekarang ada aja modus seperti itu dia tinggal barang di kontak ke barang dekat itu patokannya gitu ya Pak. Foto dulu dia pikir Sampai kami ngejar pun penjualnya. tidak kejar gitu ya Pak. Dengan curiganya kami ini kok berhenti di situ tinggal pergi tiba-tiba datang ada Biasanya sih banyak kan cinta begitu mainnya tuh. Oh gitu ya. Cinta Ya, saya biasanya. nggak tahu Pak, cinta apa saya nggak ngerti Pak. Yang lain nggak Jenis ngerti saya. cinta ya. Ya biasanya Begitu tuh. Naruh kadang di pos naruhnya. Kalau dulu ya itu kalau ganja lah Pak kalau dulu. Oh iya. Iya. Kalau dari saya ngerti Pak, saya tahu gambarnya itu saya nggak memang yang kuliah saya nggak mau gitu kan. Misalkan kita dapat Ya, yang itu. segera dihubungi siapa Pak? Pak Babi. Oh, siap. Siap kalau begitu. Garda terdepan. Jadi kalau melawan kira-kira melawan nasi montot, jangan ragu-ragu dipakai. Terukur tegas, ger gitu. Selama ini nggak dipakai-pakai, ntar karatan. Itu narkoba Pak, kalau misalnya curanmor lah Pak. Nah itu, ini kebanyakan kalau yang nangkapnya warga ini saya bingungnya. Tapi kan apalagi yang mau sampai terjadi di lingkungan saya. Kalau sampai warga yang nangkap di lingkungan saya, itu cara evakuasi seperti apa ini Pak? Nah ini saya minta masukan dari Bapak-Bapak dah. Seperti apa? Karena sendiri itu saya nggak sama dengan masa ini. Seperti apa langkahnya nih Pak? Ini Pak. Ya, tanya Pak Anit nih. Gini, kadang-kadang kan gini, masa itu sulit dikendalikan. Nah itu Pak. Nah, beberapa korban, beberapa tersangka malah meninggal di lokasi karena Nah. kita amankan. Tapi upayakan nanti Pak RT selaku rukun lingkungan, upayakan nanti jangan ada main hakim sendiri. Ya kan, walaupun dia tertangkap pelaku, tapi kan ada hukum yang mengatur. Ya. Diikat aja dulu yang listrik. Boleh, diikat boleh. Yang penting jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Kadang hubungan masa susah Pak. Nah, Contoh ini itu sebelah kan, sono kita kan saya bilang Ya. pertama saya buka kan masa itu sulit dikendalikan. Ketika kita bicara seperti ini seperti itu, kalau kita aja yang polisi kadang-kadang susah mengendalikannya. Kemarin aja udah kita naikin ke mobil, toto dari belakang, bang kita malah kena pukul, ya kan itu masa masih nyerobot. susah. Tapi kan ada pos kamling, ada Nah, apa itu. kita Kita mau amannya Pak. itu tapi kadang-kadang kan kita udah apa terpengaruh emosi Itu Pak. Karena kita sudah pola menghadapi dengan rasa. yang ini. paling pertama hubungi tetap Binamas Babinsa langkah pertama kadang-kadang mereka lebih dulu sampai di lokasi ketimbang busernya gitu kan busernya takutnya masih nangkap di mana gitu kan itu kejadiannya kan seperti itu Ya nanti kami upayakan pengurusnya bisa aja bantu Pak ya. upayakan kita amankan intinya itu sebisa kita jangan sampai mereka main hakim sendiri tetap kita kasih pengertian namanya orang kita banyak kasih pengertian betul namanya orang banyak kita mau pun sono sebelah sono. Kita nggak bisa susah menanggulangi. nggak bisa Mungkin Pak Samsi sendiri pun kita tidak. Kewalahan juga bisa. tanpa Kalau kita nggak bekerja sama ya susah. Itu Pak maksud saya caranya menanggulangi seperti apa ini? Saya Apalagi belajar. udah kalau cara menanggulangi seperti apa ya susah juga karena kan memang kita harus sama-sama Ya, itu ya. situasi kondisinya seperti apa ya kita menyesuaikan kalau memang kita bisa masukkan ke Tempat yang aman gitu, tempat bagi yang kita. aman kita jaga di situ bisa tapi kadang-kadang kan kita malah jadi sasaran Ya, itu ya lah. itu Koran jadi aja pada sasaran koran, ini betul Kami berusaha ngubungi ya secepatnya kita datang itu aja sih yang paling utama jangan lupa nanti korban barang bukti amankan jangan sampai ada orang Ya, menggunakan memanfaatkan kesempatan ya. kesempatan kadang-kadang orang kecelakaannya jatuh bukannya nolongin Ya. HP-nya hilang Nah, itu Pak. dompetnya hilang Diselamatin. ya kan dia bahasanya diselamatkan diselamatkannya di bawah rumah ditanya lagi lupa Pak ke bawah katanya banyak sih yang kejadian begitu Itu Pak yang selama ini saya selalu
di dalam benak saya terjadi tuh, jangan benar-benar milih Ya, terjadi satu apa-apa. masukan lain Pak Jadi sekarang tuh untuk psikisnya dia sekarang nih kalau ini video Pak, Bapak videonya dia akan mungkin akan lebih untuk mukul jadi takut. Oh, Nah, gitu video ya. aja dulu. Oh, masukin aja. Siapa yang mukul videonya? Nah, mereka baru bisa membantu polisi juga. Tawan. Tapi kalau cuma tapi ini kan seperti video. Kita pegang ini belakang Nah, ini. enggak Bapak tuh gitu kan. Iya. Dia akan mukul minimal dia akan berpikir juga. Nah itu kan agak mengurangi lah Pak, Nah, kita mengurangi. nggak mungkin itu kalau mulai, siapa yang mau mukul ini? Nah, Kita nggak, jangan mukul gitu. gitu. Kan dia mukul juga, kan takut-takut juga. Ke PRT di depannya ini. Kalau Yang ada bom, kita ke depan belakang ya. Pelindung warga itu. Apalagi waktu itu pernah terjadi kehilangan, udah emosional itu udah tingkatnya kan tingkat dewa kan. Malingnya kabur Pak RT. Nah iya itu, saya jaga masanya malingnya lolos. banyak kan dari luar sih, luar dari Bayoran apa dari daerah pedalaman. Luar. Dari Ya memang sih ya saya bilang monitornya dari lingkungan terdekat juga. Yang bekerjanya ya orang-orang yang saya pelajari kayak gitu Pak, yang sudah terlaksana. Yang mungkin orang dekat juga. Ya mungkin kalau saya salah mohon maaf. Yang saya tahu. PRT kalau mau ikut mukul ya HP taruh lagi, taruh dulu, mukul dulu Saya baru. pernah mukul. Nggak pernah mukul. Jangan, Juga saya mukul. Jangan mukul dulu Kalau lah. nanti ngajarin mukul, makanya ikut semua. Bingung saya juga mukul nggak berani lah. Coba ditegur Pak Poli, bapak. Bisa aja katanya, lu katanya begini dulu. Nggak ada bawa binatang sama kesini. Cuma ngopi aja Pak, biasa aja dulu Pak. Salah lagi gitar. Kalau nggak ada lah di sini. Memang yang sulit ditanggulangi itu aja sih Pak. Kalau narkoba kan sifatnya kita pegang aja nggak akan bisa kan. Tapi kalau namanya curanmor itu udah suatu masa yang bergerak. Curanmor rata-rata banyak yang alami kejadian. Iya. Dia pernah hilang Itu saudaranya. Pak, Ya. itu yang pernah merasakan itu kalau emosionalnya ada. Ini nih motor gue hilang gara-gara. Apalagi super jadi. Tapi di Pondokaren pernah kejadian yang patah dulu dan dibakar dulu di yang di depan kantor. Bensin ya dulu. Orang ngangkut, Oh ya, ngangkut gitu. yang di pom bensin. Itu bener-bener Masa udah gak terkendali itu kan. Jalan-jalannya di pom bensin. tonton juga itu. Bener-bener dibakar Itu itu. memang lagi rawannya kadang korban dilukain dulu sama pelaku itu akhirnya yang bikin warga pas kena itu. Kadang-kadang didorong aja kan luka, jatuh kan korbannya. Berapa ya saya lupa. Kadang kita jaga kita berkondisi yang lewat. Ada maling dari sana nyebrang langsung. Oh maling mau ketangkap no maling motor. Yang luar bakal ada serbunya. Lingkung kita bisa kondisiin. Yang luar nggak bisa kondisiin. Kita ikut kondisiin. Kelompok Lampung Dari kan. 10 bisa 30 Kelompok orang. Lampung rata-rata kelompok Lampung. Pernah dibakar pernah ya. Iya. Warga kita ngamanin yang warga luar yang. Apa kalau untuk sahur on the road apakah masih ada atau udah nggak boleh tetap sampai tahun ini? Nggak boleh. Udah nggak boleh sebetulnya. OTR. Iya. Karena atas nama itu kadang sering tawuran kan? Mungkin lebih banyak mudorotnya daripada Iya. itu kadang para tawuran nih anak-anak remaja. Ada di bentuk khusus. Tapi emang nggak boleh walaupun minta izin pun nggak boleh gitu. OTR udah nggak dibolehkan. Nanti ada ininya Pak, ada edaran. Dari Belanda biasanya menjelang bulan puasa. Sebelumnya acara apa namanya buka puasa keliling. Tahun keliling. Tahun. Buka puasa mah di rumah Mas. Tahun itu. Dulu kan dulu Pak pernah ada apa namanya buka puasa keliling itu ada Pak. Tahu Iya. saya lagi tahun berapa sih? Tahun 2008 lah itu. Sekarang udah masuk aja. Jadi belum lama di jembatan Haji Biru ini juga ada kerawanan juga. Hah? Granmor itu kan. Yang sampai malam-malam. Iya. Siang ya? Pas sepi lagi. Jam 11 siang sih. Ini kan tembusnya jalan motor nih. Tapi Haji Biru itu mobil. Lewat di rumah di kota Dikit di Dortmund kalau salah ya. Jadi Pak ini kan semua kepolisian dikasih mati Pak. Mau artinya nggak berfungsi itu gimana Pak? Artinya bisa dibikin lagi Pak. Itu bagaimana Pak
Pak Lurah dah. Nah, itu biasanya harus dapat frekuensi dari parlemen. Ya. Ini mah yang jalur Ada. khusus jalur kelurahan, bukan ke Pokmarin mah khusus. Iya, minta jalur frekuensinya. Kan ada PX sama Iya. PX-nya. Diatur. Maksud saya kan izin biar kita langsung komunikasi dengan Pak Samsudin dan kita Dari monitor, tadi kita selalu kan setiap ada- monitor, kita membantu beliau membantu saya juga. Jadi tiap malam saya dimonitor dari lingkungan lain juga sama seperti itu Pak. Oh, nanti ini Erek. Bal dari aku. Ini kan sini ada ketua Pokdarnya, ada ketua Pokdarnya ya. Ini ketua ini nanti bisa dia tadi jadi Pak dari Erik, tadi. juga selaku ketua Pokdar Kabupaten ketua Pokdarnya. Ah. Kalau didata dulu nanti kan dikasih kerja tuh. Karena nanti konsen berapa sama Pak Erik komunikasi sama Erik. Iya, maksud saya mempermudah kami. Kami Ada kan ada ya? mempermudah Bapak juga. Emang dulu dari kelurahan ngadain emang masing-masingnya kan dikasih HT kan. Tapi nggak berjalan Pak itu. Nggak berjalan. Nggak berjalan. Menurut Saya nggak, HP-nya. menurut saya dia nggak HP. jalan dan juga nggak efektif Pak. Gila ngobrol Karena kan sendiri. komunitor hanya teman kelurahan. Tapi juga tergantung juga pas HP-nya itu via F atau Boleh saya UAM. Saya lihat bagaimana Pak? Kalau UAF tuh buat lantas nih. Ini saya jalur Pak, ya? udara. Tapi dicas dulu, kalau mati itu nggak dicas kali. Mati. Yang pada intinya mungkin frekuensinya belum dibagi. Intinya itu. Pasar itu bisa juga. Saya ngobrol kok. Paling kita udah rusak kali Pak. Komunikasi sama ETR. Saya juga nggak bawa HP. Kalau didata. Artinya tinggal di kantor. Kalau saya telepon aja langsung. Sebetulnya bisa juga tuh ya. Jadi Sampai sana orang polsek banyak banget nih. kalau untuk jalur Masuk pendek kan Budir, antara- masuk kalau Tiasan. dimasukin Kalau ke khususnya di RW 02 Tapi nyampe kalau campur, Pak. UAF ke VI nggak nyangkut dan Kenapa nggak dia? bakalan bisa. Oh, atau itu. Kecuali ranking yang dulu tuh Hmm. itu nyampe Lampungnya kena. Saya punya. Saya coba tes sampai batalion Lampung nyangkut. Oh, jalur pendeknya mungkin itu. Nah, ini seperti ini. via F. Nah ini via F. Ya begini ya. Oh, tergantung HP juga berarti. Ah. Coba nyari. Ada nggak di- Bisa ini PT. Ini bisa via F. Bisa Kalau ini UAF tuh. sama Ini Pak RT. Pak Adit, Pak Panji. Gede nih. Yang dua. Nah ini Pak, walaupun nih saya ke Lampung nih. Nih. Tuh nyangkut. Saya pendekin dulu. Ini sampai Lampung pun tuh jadi kalau sudah minta ininya aja Pak. Frekuensinya. Frekuensi. Nanti tapi jangan jalur, dia bisa jalurnya dibuat jalur pendek, dia bisa monitor. Tapi kalau untuk sekitar 1 kilo lah, 1 kilo tuh Iya, 1 kilo. bisa. Tapi kan kalau saya pakai ini sampai ke Sumatera Utara pun juga bisa ya. Ya, karena Bapak kan terlibatnya se-Indonesia. Kagak lingkungan aja. Maksudnya untuk lingkungan se ya taruhlah Kemarin lah. se Pondok Aren lah. Aren, oh, Kelurahan Pondok Aren. Pondok Aren maksud saya. Jalur gitu, Pak. SS, KSK nggak dimasuk dulu jalurnya. Orang HP pasang jalur apa Pondok Aren sampai Pamulannya nyangkut. Iya, karena Nyangkut, repeaternya Nyangkut pasti dia repeaternya, lepas. tergantung repeater. Ini kan sebenarnya mempercepat laporan, maksudnya mau itu apa kita suruh monitor atau ada apa. Kalau handphone kita tahu atau ada di jalan atau nggak dengar atau apa. Kalau itu kan memang berisik monitor terus, gitu ya. Apa kendalanya dibahas nih pada perwakilan Pak RT pada pengadaan Pak Lurah kemarin ini. Jadi kalau jalur ini Garuda Iya, satunya mau Pasar dikasih Udin. Ya, maksud saya usul sih Pasar Pak. Udin. Jadi di jalur presidennya Pasar Udin kalau jalur ini. sama sudah masuk di jalur pembina mas saja. Karena sekarang ini nggak efektif Pak di kelurahan. Itu kan cuma infonya Kita kalau siang ini aja. Pak RT izin kita komunikasi sama ETR. Siapa? Ntar biar dikasihkan di data tuh. Kan sudah ada berapa anu nih Pokdar untuk kelurahan Pondok Aren. Ya. Kita kan di data biar ketahuan. Dari ini pun bisa dipakai untuk lain ya kalau ada apa saya tinggal bisa Kita kan dikasih konsennya nih. Kalau ETR kan 4211 Heeh. ya 4211 monitor. 4211. Ntar kan dari data ketahuan itu. Tambah silaturahmi. Gitu. Udara. Yang percepat aja lah kalau saya mah. Kan di settingin tuh nomor anu konsen anu Pokdar Polsek Pondok Aren. Sementara ini nggak efektif Pak, nggak Karena nggak belum bisa. Karena disettingin. nggak sinkron, nggak bisa nyangkut. Iya. Nggak tahu Lu pernah channelnya. udara? Iya belum Jadi Pak, izin sampai sekarang. Pak Setting kan. RT, Ya. kalau kemarin kan ini memang program Pak Lurah untuk Ya. forum RT RW aja nih yang komunikasi nih di kendaraan karena di sini nggak ada yang operatornya yang nggak ada di kelurahan.
Kalau saya nggak bawa-bawa Aku melihat ini nih nggak ada fungsinya buat apa? Maksudnya fungsinya saya mau lagi sebelum pemilu kan pengadaannya ini. Betul. Nggak dipakai nih Pak. Ya Buat sementara. bina masa itu. Nanti saya ngomong nanti sama Erik biar nggak bikin lagi. Ya dan ya. Tapi kelihatannya dikasih hanya belum di program. Kemarin untuk di program untuk jalur sini aja kan. Oh, jalur RW aja di program ini ada ini. Iya. Bukan untuk komunikasi kepada kegiatan pemilu kali ya. Pemilu betul ya. Jalur pendek. Kalau saya kan program lingkungan. Belum di setting jalur. Minta aja setting. Gak bisa kontak ini. Minimal setiap blok ada. Kalau saya itu kan modelnya yang model 10 kilo. Yang tadi bilang kalau sampai ada plano kan kita lewat handphone kita nggak panik ya ini udah langsung Jadi ya. lumayan. Biasa kalau kan RTR berarti kita seluruh kemungkinan ya sama yang pada pegang HP nyala semua. Itu maksud saya yang lebih cepat. Biar yang ilmu tidur bisa dengar. Kalau ini kan tidur ya kadang bisa senyap bisa selesai. Oh itu dimatiin dong misalnya. Saya di rumah ada si bagus tuh udah di settingin kan. Ya. biar sangka ada orang. Heeh. Saya di rumah ada. Biar sangka ada orang nyalain gedein ah. 0092. Monitor Pak, melaporkan dengan pegiat Kamtipmas Pondok Aren bergabung dengan Pak Erwin Kanit Dimas Polsek Pondok Aren berikut Dimas Pondok Aren berikut warga terkendali tuh. Monitor Tangsel 00. Ini Polres ini. Monitor Tangsel 00. Terima kasih. Sisanya kemana? Tetap semangat. Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau misalnya begini makan apa ya? Gimana? Masih ada yang mau bertanya lagi? Udah nih bapak-bapak. Ya, Pak Said. Ayo Pak, ampun Biar apa? saya Pak Said. Keamanan silakan. Ya keamanan boleh minta masukan keamanan. Apa Lebaran lewat enggak gitu kan? Kalau saya menghimbau sama keamanan tuh satu, kalau depan rumah saya tuh listriknya jangan kencang-kencang 4 kali, 5 kali. Itu kode kali Pak. Kaget. Jam 1 malam ya. Tahajud. Gitu kan udah cukup. Wah, ini biar yang rumah bangun kan tujuannya apa ya Pak? Pak ini selain sama ngasih kode kami kan sementara ngasih kode pukul tiang lampu nih Pak kodenya. Selain itu ada nggak Pak Mas yang untuk keamanan kami biar nggak selalu ngasih apa gimana? Ada nggak Pak? Kalau dulu kan si almarhum di sini mohon maaf dia pakai sirine, dia punya sirine. Dia bunyi hanya lewat sini aja dia, lihatnya bunyi di sini. Ya. Cuma 2 ya kalau gitu. Ya, listrik aja sementara nggak apa-apa, sebenarnya tambah dinyalain terus nanti. Ting, nah, bukan ting. Lebih efektif gimana tuh Pak? Itu Lebih yang efektif. lebih efektif. Oh gitu ya. Potongan kan. Jadinya pokoknya per jam. Saya pegang HP Per ya. jam kan. Sebagai gayaan. Ntar hilang lagi dia tuh. Oleh Pak RT mah, asal dengan 6 Pak RT juga udah nggak jadi orang mau masuk. Itu kode bahwa ini ada yang jaga. Tapi ya itu sih, alhamdulillah ada kami ini. Berarti bukan kode, Pak, dongkol ini. Orang pada Ya. tidur. Kalau kamu rokok, Oh udah ke pas seniornya, lebih kencang dia. Ini tahu dia. Dongkol. seniornya baru keluar. Tapi alhamdulillah dari sini sampai Jalan Raya itu setiap rumah tuh di depannya pasti ada CCTV yang mantau. Nah, itu membantu Pak, betul Pak. Sekarang Membantu sekali. CCTV wajib Pak. Di bawah saja ada 2, ada sini, ada sono. Betul. Wajib. Tiap pertigaan ada Bisa dua sono. bukan saja untuk memantau masuk warga, minimal jauh dulu Pak. Reformasi sawah 2, Jangkauannya. 3. Dalam Kakak, saya, yang baru. Jadi masing-masing kita alhamdulillah gitu membantu bapak-bapak polisi juga. Ya, terutama membantu Pak RT lah. Ya bagi saya Cek TKP yang pertama kan kitanya ini pasti CCTV. Pak. Nah saya kalau nggak ada barang bukti apa ini Pak? Biar ada CCTV-nya nggak, gitu. oh lebih mudah lagi Pak polisinya. Oh ya. Nanti kita sisir itu kan CCTV. Ya, kemudian di sini dimasukin dan layar handphone ya Pak Jamin ya? Ya kita langsung masuk ke handphone ya, kita masing-masing monitor di handphone. Jadi nanti kita ada lalu juga transfer.
Said ada yang bertanyakan Pak Said? Cukup jelas, cukup gamblang. Tunggu jelas apa belas ini? Lu pakai net ya? Ya kita foto dulu. Ya, mumpung masih hujan juga membantu berapa? Buat dokumentasi.